Shalom, terpujilah nama Tuhan untuk setiap belas kasih-Nya dalam hidup kita. Di hari ini, Sabtu 7 Oktober 2023, kita boleh menikmati rahmat Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita menghampiri Tuhan dalam doa dan firman-Nya, agar di hari ini kita terus mengalami setiap rancangan-rancangan damai sejahtera Tuhan. Mari kita berdoa. Dimuliakanlah Engkau, ya Tuhan Allah, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang sangat mencintai kami, yang di setiap waktu Engkau terus menaruh belas kasihan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami berterima kasih Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang kuat, sehat. Kami merasakan pemberkatan Tuhan. Biarlah ya Bapa, dalam menikmati hari ini, kami dituntun oleh firman-Mu. Firman Tuhan sebagai suluh dan pelita dalam langkah hidup kami. Firman-Mu menjadi hidup dalam kehidupan kami. Karena kami percaya hanya oleh firman-Mu kami dapat mengenal dan mengerti tentang Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman di hari ini berdasarkan renungan harian keluarga yang diterbitkan oleh Sinode Gemim, Lukas 10 ayat 36 dan 37. Lukas 10 ayat 36 dan 37 firman tertulis seperti ini. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kekristenan di era ini, di era postmodern, mengalami krisis spiritual yang sangat hebat. Apalagi berbicara mengenai kasih. Orisinalitas kasih menjadi pudar, menjadi hilang karena kepentingan diri sendiri, karena ego yang ada, membuat kasih terkotak-kotak. Sejuta orang bisa mengartikan kasih, tapi belum tentu satu orang dapat hidup dalam kasih itu. Firman di sepanjang minggu ini yang berbicara mengenai orang Samaria yang murah hati, yang hatinya tergerak oleh belas kasihan. Firman ini yang mau memberikan petunjuk pedoman kepada kita. Karena terkadang kita gagal memperlakukan orang lain dengan baik karena kesalahan berpikir. Kita keliru untuk memahami orang lain karena pola pikir kita telah menaruh pikiran yang negatif tentang orang lain. Sedangkan Matius 7 ayat 12 katakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Apa yang kita mau orang perbuat kepada kita, perbuat itu juga kepada orang lain. Itulah kasih. Itu yang ditunjukkan oleh orang Samaria pada waktu itu. Berbeda dengan kaum Lewi, berbeda dengan para imam-imam. Tindakan kasihnya itu yang menunjukkan bagaimana ia disebut sebagai orang Samaria yang murah hati. Tindakan kasih perlu, tindakan kasih penting bagi kita. Apalagi sebagai orang Kristen, dunia bisa mengenal kita. Dunia bisa mengerti kita sebagai orang Kristen jika kasih tinggal dalam hidup kita. Kasih bukan sekedar perkataan, kasih bukan sekedar artian, tapi kasih harus nyata dalam tindakan kita. Memang tidak mudah mengasihi orang yang membenci kita.
Tidak mudah mengasihi orang yang telah mengkhianati kita. Tidak mudah untuk mengasihi orang yang telah melakukan kesalahan kepada kita. Tapi ingat, bagian ayat 37 katakan, pergilah dan perbuatlah demikian. Pergilah dan perbuatlah demikian. Pergi kepada siapapun untuk melakukan tindakan-tindakan kasih tanpa melihat apa yang dia lakukan kepada kita. Itulah karakter orang Kristen. Itulah karakter orang percaya. Kepada siapa kita berjumpa, bagaimanapun tindakan mereka kepada kita, kasih harus nampak dalam kehidupan kita. Tema hari ini, menjadi sesama bagi orang lain. Belajar dari kisah orang Samaria di sepanjang minggu ini. Mari saudara-saudara, tergeraklah hati kita oleh belas kasihan. Bawa mata kita untuk memandang seperti mata Yesus yang melihat orang-orang di sekitar penuh dengan belas kasihan. Jangan bawa mata kita untuk melihat yang jahat, menaruh pikiran negatif tentang orang lain. Ingat, apa yang kita perbuat kepada manusia, itu akan kembali juga kepada kita. Menabur kebaikan, menuai damai sejahtera. Menabur kejahatan, menuai bencana. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena sungguh Engkau baik bagi kami. Kasih yang tidak pernah berkesudahan Engkau nyatakan kepada kami. Dan itu kekuatan kami. Biarlah ya Bapa, Engkau menghentar kami di sepanjang hari ini untuk mengalami kuasa Tuhan. Kami terpelihara dalam rancangan damai sejahtera-Mu. Kami aman dalam genggaman Tuhan. Apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Apa yang kami gumuli dipulihkan oleh Tuhan. Karena kami percaya Allah kami hidup, kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berkenan Engkau Tuhan, mengulurkan tangan-Mu bagi kami, memberkati hidup kami. Berkati rumah tangga jemaat, berkati dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua yang usia. Berkati kami semua Bapa, para hamba-hamba Tuhan di Jemaat Bukit Meriah, Tikala Baru, pendeta, penatua diaken, perangkat pelayanan, berkati kami semua, tanggung jawab sebagai kostor pegawai gereja. Kami bermohon, lindungi kami Bapa. Bangsa kami, negara kami, pemerintah sampai di Kelurahan Tikala Baru, lingkungan yang ada, Engkau mengaruniakan keamanan dan keselamatan. Bapa berkati mereka yang lemah, di rumah ataupun di rumah sakit, jamah dalam nama Yesus. Yang berduka cita, kami bermohon, Engkau lawat dengan damai sejahtera-Mu. Engkau berikan penghiburan bagi keluarga yang berduka cita. Keluarga Worotican Rumayar di Jemaat Kolom 25. Kami bermohon Bapa, belas kasih-Mu mengentar kami di sepanjang hari ini. Kami tidak akan pernah takut terhadap apapun juga, karena Engkau pegang kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami bermohon, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga dari Jemaat Gemim Bukit Meriah Tikala Baru. Mari saudara-saudara, kita terus mencari Tuhan, mengenal Tuhan, hingga berkat-Nya menjadi bagian kita. Jangan lupa like, subscribe akun channel multimedia Bukit Meriah Tikala Baru. Sharing, sebarkan berita Injil lewat media yang ada sehingga nama Tuhan dimuliakan. Shalom.